Oke, shalom Bapak Saudara dikasih Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah hati yang mengerti, ya. Jadi ada yang mau ngerti, ada yang nggak ngerti, ya. Nah, kondisi hati kita itu mempengaruhi pikiran kita, respon kita, sikap, dan juga mempengaruhi bahkan kejiwaan kita atau karakter kita. Nah, apapun keadaan yang kita hadapi, apapun kenyataan yang ada di depan mata, asal hati kita dalam kondisi baik, ya semuanya jadi baik. Tapi kalau kondisi hati kita nggak baik-baik aja, maka ya beda lagi. Walaupun apapun kita hadapi, mungkin kita nggak mampu. Nah, kondisi hati kita juga bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang kita izinkan masuk dalam hidup kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita ngumpul, dengan siapa kita mungkin chatting pakai jempol, dengan siapa kita, dengan film apa yang kita tonton, informasi apa yang kita baca, mungkin sosial media macam apa yang kita follow, dan mungkin podcast atau ya short apa yang kita dengerin atau lihat, bahkan musik apa yang kita izinkan masuk sehingga membentuk alam bawah sadar kita. Kalau kita nggak jaga benar-benar itu hati, maka kondisi hati kita yang mestinya bisa baik tapi jadinya nggak baik. Dan kalau kondisi hati kita nggak baik, kita bisa melukai diri kita sendiri, bisa melukai orang lain, bahkan bisa melukai Tuhan dengan cara kita hidupnya ngaco. Maka kita harus ada disiplin beribadah, datang ibadah walaupun hujan badai, walaupun ada macet gitu ya. Tadi masuknya rada macet. Nah, kita datang bukan pas kita mau aja, tapi pas kita datang karena kita sadar kita butuh Tuhan. Kita datang beribadah karena kita mau ucap syukur betapa baiknya Tuhan kita. Kita harus bangun disiplin beribadah, bukan hanya ibadahnya di hari Minggu, tapi adakan mesbah keluarga. Di setiap hari kita mungkin sesama dalam keluarga kita mau gandengan tangan, kita mau berdoa, dan kita mau nyembah Tuhan bersama di rumah masing-masing. Nih, kita harus bangun disiplin beribadah. Kita buka hari, baca firman Tuhan dulu, dan doa dulu untuk buka hari. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam sepanjang hari itu, kita dimampukan untuk jaga hati. Tapi mungkin ada juga orang yang jadi nggak semangat ibadah, atau sudah berhenti, udah nggak lagi berdoa, karena sebetulnya ada kekecewaan sama keadaan. Malah mungkin berani ngerasa kecewa sama Tuhan. Kok saya udah hidup baik, kok saya udah ibadah, udah pelayanan, udah ikut doa puasa kemarin, kok hidup saya malah alamin kesulitan kayak gini sih? Kok ada-ada aja ya? Kok Tuhan izinin saya kayak ngalamin kayak gini, hadapi kayak gini kok? Wajar kalau mungkin kita punya pertanyaan, tapi jangan pernah kita mempertanyakan Tuhan. Itu hal yang berbeda. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita, tapi kita harus tetap setia, jalani terus hidup kita dengan pengucapan syukur. Mari kita baca ayat firman Tuhan bersama-sama di Ulangan 8 ayat satunya ada nggak? Di sini nggak ada ya? Oke, Ulangan 8 ayat satunya saya yang bacain ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau enggak. Ya. Jadi memang Tuhan suruh kita segenap perintah yang disampaikan harus kita lakukan dengan setia, supaya kita hidup bertambah banyak dan memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan. Nah, ketika kita setia melakukan perintah Tuhan, hidup taati firman Tuhan, maka anak Tuhan hidup dan bertambah banyak. Bahkan bukan dalam keadaan yang dibilang sebaliknya itu mati dan tidak bisa menuai hasil. Dan ketika kita setia melakukan perintah Tuhan, hidup taati firman Tuhan, kita dimampukan memasuki serta menduduki. Seperti ada dua tahapan.
Memasuki serta menduduki. Kalau udah masuk ya ucap syukur, maju terus. Menduduki ya butuh usaha, maju terus. Menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Nah, bukan sebatas harapan dan impian, tetapi kita benar memasuki dan menduduki keadaan penuh dengan berkat pemeliharaan Tuhan. Enak sekali. Tetapi ingatlah, mengertilah bahwa kalau Tuhan izinkan proses seperti ayat ini selama 40 tahun, ada maksudnya. Dengan maksud merendahkan hati kita. Proses yang diizinkan mencobai hidup kita, proses yang diizinkan terjadi di hidup kita ini adalah untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apakah benar setiap dari kita ini berpegang pada perintah Tuhan apa enggak? Atau kompromi? Atau enggak serius-serius amat? Padahal harusnya sudah naik level. Tetapi ada beberapa anak Tuhan yang sibuk kecewa sama Tuhan, sibuk mempertanyakan Tuhan, kenapa saya harus alami ini? Padahal Tuhan membantu kita merendahkan hati kita. Karena terakhir kali malaikat pujian penyembahan jadi sombong itu Lucifer. Jadi merendahkan hati itu penting ya, Bapak Saudara ya. Jadi proses ini penting. Mari katakan kepada kiri kanan kita, katakan proses ini penting. Ya, jalan aja terus. Nah, yang penting kita mesti perbaiki diri supaya benar apa yang ada di dalam hati kita tuh benar-benar kita berpegang pada perintah Tuhan. Bukan kita cuma sibuk mau bahagia lalu kita tinggalkan Tuhan. Ini masalah hati Bapak Ibu Saudara. Kita bakal banyak ngomongin masalah hati dalam 1,5 bulan ini. Kalau hati kita kecewa, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan tercemari. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan atau lakukan itu meluap dari hati. Kalau hatinya kotor, perkataannya kotor. Kalau hatinya sombong, perkataannya dia sombong. Dan kata tadi merendahkan. Bahkan kalau dibilang kalau hatinya menyembah hal yang bukan Tuhan, nah ini mesti direndahkan. Maka banyak anak Tuhan mulai nggak ibadah. Kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita mulai nggak ibadah. Kita menyembah hal yang bukan Tuhan. Karena dalam hati memang bukan Tuhan yang disembah. Ada uang mungkin yang disembah. Ada mungkin diri sendiri yang diutamakan. Ada berhala yang diutamakan. Ada cara lain atau ada solusi lain yang jadi jawaban. Mari Bapak Saudara, kita mau coba mengerti bahwa 40 tahun yang dialami bangsa Israel ini memang bermaksud untuk memproses, merendahkan hati yang tadinya sombong, yang tadinya mungkin gak rohani, yang tadinya mungkin bercanda, tetapi menjadi rendah hati, menjadi kudus, menjadi siap. Siap gak siap, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Jadi kita harus siap. Yang tadinya tidak berpegang kepada perintah Tuhan, tetapi setelah melalui proses kehidupan yang 40 tahun tadi, maka bangsa Israel maka bisa benar terbukti apa yang ada di dalam hati kita. Yes, Tuhan, kami berpegang kepada perintah Tuhan, bukan andalkan yang lain. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ulangan 8 ayat 2-nya itu baca bareng-barengnya 3, 4. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan duit aja. Manusia hidup bukan urusan perut aja. Manusia hidup bukan sekedar cicilan aja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saya nggak ngerti, ya dibikin ngerti. Yang event kali ini dibikin ngertinya 40 tahun. Kalau kita kan cepet ya Bapak Saudara ya. Kita kan 11 hari, ada amin? Wah, aminnya kurang 12 hari. Proses hidup yang kita alami, proses bangsa Israel itu gak sebentar, 40 tahun. Itu bermaksud untuk merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Waduh,
Berapa banyak dari kita, kenapa sih Tuhan biarkan hidup saya kok ngalamin kayak begini? Kok Tuhan kayak biarin saya? Kok dibiarkan saya jalanin ini semua? Kan udah doa, udah nangis, kan udah doa puasa, kan firman Tuhan katakan A, B, C, D. Tapi kok begini? Membiarkan engkau lapar. Tuhan biarkan kau lapar supaya kita mengerti bahwa manusia hidup bukan masalah gaji, bukan sebatas masalah duit dan bayar cicilan aja, Bapak Saudara. Tuhan bentuk kita, proses kita yang salah asuhan ini karena bentukan kita mungkin dari sosial media, film yang duniawi, mungkin alam bawah sadar kita dipengaruhi oleh lagu-lagu yang kita nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, nggak tahu bahasa Perancisnya apa, nggak tahu bahasa dengerin lagu Mandarin lagi. Bisa bahasa Mandarin? Enggak. Dengerin lagu Mandarin. Bisa bahasa Korea? Enggak, dengerin lagu Korea. Kita dicuci, di brainwash alam bawah sadar kita sama visi misi songwriter. Dimana songwriter mana yang mulia di hadapan Tuhan agak sulit. Kita nggak mau baca firman Tuhan, tapi kita masukkan ke alam bawah sadar kita lagu-lagu dunia. Maka kita mesti dibentuk kembali. Ketika kita diproses kembali, kita diizinkan seperti kekurangan, seperti dalam keadaan lapar, bukan karena Tuhan nggak mampu berkati, tetapi supaya kita mengerti bahwa manusia bukan sekedar urusan perut dan keinginan duniawi, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi manusia bisa hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Makanya baca firman Tuhan. Itu kan kata-kata Tuhan ya. Kita bisa hidup dari situ. Ada orang yang bilang pasti bisa makan dari situ. Dibaca dulu. Karena dibilang seperti itu. Seperti dikatakan, hei melek, jangan duniawi aja pikirannya, jangan sibuk pikirin yang ada di dunia aja. Bahkan ketika ada proses membiarkan kita lapar, toh pada ujungnya lapar tapi tidak kelaparan. Beda ya. Habis makan ada orang juga lapar lagi. Bener gak? Habis makan lapar, cari dessert, terus masih lapar. Lapar tapi tidak kelaparan. Jadi bedakan. Tuhan membiarkan kita lapar, tapi Tuhan tidak membiarkan kita kelaparan. Karena Dia memberikan kita tepat pada waktunya, dan Dia memberikan hal yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena seringkali kita inginkan itu adalah corrupted, seperti khotbah Pastor Yuri minggu lalu ya. Nanti bisa nyusul secara online ya. Itu dibilang 95% ya dari yang kita pikir itu membahagiakan, ternyata itu bikin kita jadi rusak ya. 75 di korting dikit. 75%. Nah, lapar tapi tidak kelaparan. Nah, kita jangan lebay, jangan dikit-dikit lemah lemes gitu ya. Jangan dikit-dikit sedih. Jadi anak Tuhan kok diproses ya? Kok jadi orang Kristen ngalamin hal ini itu? Baru juga niat tobat, baru tadi gandengan tangan sama keluarga, sama teman baik, baru pelukan, baru doa, nangis-nangis. Tahu-tahu ngalamin ini itu pas pulang. Harusnya gembira, kita ada ujian, mau naik level. Kalau kata Koyanto tuh mau naik level, seringkali dia ngomong. Toh kalau Tuhan izinkan kita alami proses lapar tapi tidak kelaparan kok. Itu hal yang berbeda. Masih banyak lemak-lemak yang bisa disingkirkan. Jadi lapar aman ya. Aman lah ya. Dia Tuhan yang memberi makan mana, enak kok. Cukup kok gizinya. Ajaib loh, mana, indah loh, luar biasa. Nah kita lemesin aja udah. Kalau lagi alami proses lapar, kasih tahu sama diri kita sendiri, lapar tapi tidak kelaparan. Cukup. Keep on walking. Terus aja jalanin aja terus, tetap setia ya. Kita lanjutkan baca firman Tuhan di ayat ketiga. Oke, bareng 3-4. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Caranya Tuhan memelihara itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Kita maunya baju baru, Tuhan bilang baju lamamu udah keren, gak pernah rusak. Kita harus ucap syukur, canggih loh. Baju mana 40 tahun diajak di padang pasir,
di gurun, di panas terik kehujanan tapi nggak rusak. Baju mana? Kaki mana disuruh jalan 40 tahun tidak bengkak? Kaki orang-orang yang dalam pemeliharaan Tuhan. Kadang-kadang kita mintanya masa ganti kaki, kan nggak mungkin ya. Tuhan kasihnya dipelihara kakinya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mesti belajar dari firman Tuhan. Jangan kayak masyarakat modern kan selalu kalau kita beli masa usia kegunaannya berapa bulan nih, berapa tahun, 3 tahun ganti, 2 tahun ganti, lalu kita mulai nyicil lagi buat yang berikutnya, begitu terus. Tapi kalau bersama Tuhan, yang ada itu sudah cukup. Yang nanti akan ditambahkan, tapi yang ada sudah pasti cukup. Ini kita mesti belajar ngerti bahwa proses yang dari Tuhan mungkin 40 tahun, itu mungkin rasanya lama, rasanya tuh capek, air mata, sedih, gak adil. Tapi ingat, Tuhan beserta kita kok ketika kita ngelakuin itu semua. Ada Tuhan di samping kita, ada Tuhan bersama kita. Walau lapar tapi nggak kelaparan, ada makanan kok, ada mana kok. Sering kita ingat ke belakang, tuh nangis tuh pas mau bayar ada aja terbayar. Tuh kalau nggak terbayar ada lagi kesempatan kedua yang lebih baik. Tuh setelah itu kita jadi lebih dewasa. Tuh setelah itu kita menjadi lebih cinta sama Tuhan. Terus setelah itu kita jadi lebih berserah sama Tuhan. Terus setelah semua hal-hal yang diizinkan itu juga karena keputusan kita yang salah. Tapi Tuhan tetap bangkitkan kita kembali. Kita harus lihat hal yang baiknya. Jangan sampai kita ditipu sama si jahat. Kalau bersama Tuhan, walau Tuhan yang pilihin mana atau pilihin jenis makanannya, mungkin nggak seperti yang kita inginkan. Tapi itu yang kita butuhkan. Di dalam setiap menjalani proses, kita mesti jaga hati Bapak Saudara. Jangan lembek, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit mikir jelek. Padahal Tuhan sertai kok, Tuhan ada kok sama kita. Pakaiannya tidak menjadi buruk, nggak rusak-rusak barang kepemilikan kita. Yang kita punya itu Tuhan ada gitu loh. Barangnya selalu bisa digunakan. Berapa banyak mungkin ada orang beli barang tapi pas lagi butuh nggak ada, pas lagi mau dipakai dia nggak bisa jalan. Ini hal yang nggak tepat gitu loh. Tetapi bersama Tuhan, pakaiannya tidak menjadi buruk, nggak rusak-rusak barangnya. Nah, kita nggak usah iri sama orang lain yang mungkin ngandelin mamon, ngandelin uang, ngandelin duit dan duit. Beli lagi, tapi rusak lagi, beli lagi, tapi rusak lagi, beli lagi, lalu punya keinginan, banyak keinginan. Tapi bersama Tuhan, mungkin bukan begitu lagi caranya. Berkat Tuhan bisa juga berupa pemeliharaan Tuhan yang beri kita protection, beri kita keamanan, beri kita penyertaan dan pemeliharaan, beri kita blessings, di mana pakaian aja nggak rusak-rusak. Sesuatu yang melindungi kita, bikin kita cakep, dandanin kita, melindungi kita dari cuaca, dari panas terik, itu tidak akan pernah rusak. Yang kita butuhkan untuk berjalan sampai tujuan pasti tersedia. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kaki kita nggak bengkak. Jangan pikirin, aduh nanti kan kalau orang biasanya gitu ya, anxiety, khawatir, nanti kalau gini gimana, nanti kalau ada ini gimana, kalau ngalamin gini gimana, nanti kalau ini kita atur sendiri, kita lupa. Pokoknya bangsa Israel itu kalau jalan itu, kalau Tuhan suruh jalan ya jalan kemana, ke arah yang Tuhan pilih. Kalau memang itu yang kita kerjakan, pakaian tidak rusak, kaki tidak bengkak, udah, dan pasti nyampe, udah selesai. Nggak usah pikir, tapi kok kayaknya musiknya ke kanan, kok lo ke kiri, kayak musiknya jalan terus kok diem, musiknya kok capek, musiknya diem kok jalanin aja, nggak akan bengkak. Jadi barang kepemilikan kita itu nggak sibuk bikin rugi, tapi malah awet dikatakannya. Kaki kita, tubuh kita di tengah keadaan dunia di mana rumah sakit penuh, tetapi Tuhan bisa berkati kita dalam sisi pemeliharaan Tuhan, di mana kaki dipakai jalan kaki pagi, siang, sore, malam selama 40 tahun, tapi tidak bengkak itu kaki. Normalnya bengkak, normalnya sakit hati, normalnya tersinggung, normalnya kepahitan. Tapi kalau bersama Tuhan nggak bengkak itu hati kita, nggak pahit hati kita, nggak capek hati kita, nggak bengkak mental kita, nggak rusak. Walaupun kita coba nolong orang, kita nggak akan rusak kejiwaannya, karena kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan panggil sama kita. Malah sehat-sehat aja tuh.
Jadi jangan atur cara Tuhan berkatin kita. Kita seringkali kecewa karena kita mau atur cara Tuhan berkatin kita. Harus handphone baru loh Tuhan, dan harus sekarang loh. Lo handphone baru ada yang nggak bisa masuk ke Indonesia kan? Karena kan komponennya kurang komponen Indonesia ya, gitu kan ya. Padahal udah ngarep-ngarep nih mau ganti handphone baru nih. Iya ternyata nggak ada barangnya, ya kan? Nah, jadi jangan atur cara Tuhan berkatin kita. Percaya aja, jalannya terus. Jangan biarkan iblis curi keselamatan kita dengan kebohongan. Miliki hati yang mengerti bahwa proses itu diperlukan untuk merendahkan hati kita. Jangan lihat kiri kanan, oh kok enak ke dia ya, kok kayaknya baru doa puasa sekali Tuhan jawab doanya. Ya itu dia race, dia berlomba dalam satu path, dalam satu jalur dia sendiri. Kita itu harus membandingkan dengan diri kita yang masa lalu. Apakah kita getting better? Apakah kita semakin dewasa? Jangan lihat kiri kanan. Makanya sosial media itu mengerikan ya kayak gitu. Kita bandingkan dengan 2000 orang di dunia lain. Ya beda, ya kan? UMR-nya aja beda. Di sono UMR-nya ada yang mungkin 30 kali lipat yang ada di Indonesia, tapi harga laptopnya sepertiganya. Ya jangan dilihat, makanya pusing. Alat musiknya seperempatnya harganya. Pusing kita, jangan dilihat, ya. Kita harus miliki hati yang mengerti bahwa proses itu diperlukan untuk merendahkan hati kita, untuk melihat benar nggak sih saudara itu cinta Tuhan, benar nggak sih kita cinta Tuhan, atau mungkin cuma manfaatin Tuhan untuk agenda kita, supaya Tuhan jawab kita, supaya Tuhan kasih yang kita mau, supaya Tuhan pelihara kita. Jadi Tuhan tuh kayak ATM yang tidak pernah habis. Nah, ini konsep yang salah. Kalau kita ibadah, kita pandang Tuhan dengan tatapan yang salah, itu seperti kita gak ibadah. Jadi memang harus dikoreksi cara kita memandang Tuhan. Kita harus bener gak nih hati kita, seperti kita bener berpegang pada perintahnya. Bukan pada saat enak, tetapi pada saat tidak enak pun. Bukan pada saat Tuhan berkati, tetapi pada saat Tuhan minta kita memberkati orang lain. Itu juga kita mesti taat. Hal ini kita harus lulus ujian Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi dikit-dikit marah, kecewa sama Tuhan, tapi miliki hati yang ngerti kita. Oh saya dalam proses, oh saya mau kerjakan ujian saya yang sebaik-baiknya. Mari kita baca firman Tuhan lanjutan. Kita ayat hari ini cuma bagian itu aja. Ulangan 8 ya, oke. 3, 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan itu dia ajarin seperti ayah mengajarkan anaknya. Ayah yang kejam gitu ya. 40 tahun ya kan, dibiarkan lapar tapi tidak kelaparan, supaya anak-anaknya jadi. Kalau nggak jadi nggak bisa hadapi ke depan. Mana mungkin bisa jadi garam dan terang kalau Tuhan tidak proses siapa kita. Jadi di awal itu Tuhan baik banget. Di awal itu semacam ngetes, katanya ujian. Tetapi ayatnya ditambah hanya beberapa poin aja, dikasih ajakan kembali. Maka haruslah engkau insaf. Loh, ini ujian apa tes atau ajakan nih? Nah Tuhan kita tuh baiknya kayak gitu. Ujian aja dikisi-kisinya, ditungguin 40 tahun. Ada yang pernah ujian 40 tahun? Dikasih waktu 60 menit, selesai nggak selesai kumpul. Ini bukan hanya satu kali remedial Bapak Ibu Saudara, 40 tahun remedial, ulang dan ulang dan ulang. Tuhan tungguin. Tuhan kita baik banget. Dan sampai ujung kalau dilihat dari susunan ayatnya, kayaknya nggak lulus. Karena dibilang lagi, haruslah engkau insaf. Jadi udah insaf belum? Kayaknya belum. Padahal tadi kayaknya dites di atas. Ini dibikin supaya kamu begini. Kalau kamu lakuin nanti kamu bisa memasuki dan menduduki. Depannya baik banget loh, dikasih iming-iming dulu. Kayak anak kecil, nanti ya pulang nanti kita ke mall ya, beli mainan. Depannya udah cakep tuh, tetap gagal juga. Lalu dikasih tahu lagi tuh, tetap gagal juga. Lalu ditungguin 40 tahun, masih gagal juga. Sampai akhirnya agak dinaikin dikit intonasinya, supaya engkau insaf.
Haruslah engkau insaf, bukan baiknya engkau insaf. Yang saya pikir seharusnya, tapi ini haruslah. Kalau udah mulai kata perintah tuh ya, pakailah ya. Haruslah engkau insaf. Oleh sebab itu, haruslah, 2 kali haruslah, engkau berpegang pada perintah Allahmu. Karena ada orang yang pegang hari Minggu doang, Senin Sabtu enggak. Ada orang yang berpegang pada saat dia youth doang, tapi ketika dewasa ternyata lelah, capek, beban berat, akhirnya dia lepas. Mungkin waktu mudanya pelayanan, tetapi pada saat usia lebih lanjutnya rasanya kecewa doang sama Tuhan. Yang didoakan tidak sesuai. Loh, Tuhan itu bukan ATM gratis loh ya. Jadi kalau 100 ribu, kita mesti pilih mau pecahan 50 atau 100. Wah, ngeri banget gitu loh ya. Kalau saya seringkali pecahan apa saja. Tapi ada orang pilihnya mau 150, ganti ATM supaya kita didik diri kita sesuai apa yang kita mau. Ini ngeri. Ketika nggak terjadi, segitu baiknya Tuhan kita. Katanya ada tes, katanya ada ujian. Tesnya 40 tahun loh. Coba tesnya itu 1 hari. Mungkin ya nggak lulus, masuk neraka udah. Mungkin kalau cuma tesnya cuma sekali, mungkin banyak yang next sudah masuk neraka karena gagal. Tapi hati kita mau ngerti kita punya Tuhan yang begitu baik. Katanya tes tapi bukan 1 hari, tapi 40 tahun. Nah katanya tes tapi kok kayak bisa remedial lagi dan lagi. Karena pada ujungnya tetap diajak kembali untuk insaf, bertobat. Haruslah engkau insaf. Ya, katakan ke sebelah kiri kanan kita, haruslah engkau insaf. Saya ajak Nathan untuk mainkan dengan dulu. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Allahmu. Jadi jangan pegang sama yang lain. Kita seringkali pegang wifi lebih kenceng. Kalau nggak ada wifi saya kayaknya agak anxiety. Kalau nggak ada kuota kayaknya agak pusing-pusing kepala. Kalau baterainya lupa colok tinggal 5%, panik, kayaknya mesti segera pulang atau cari colokan karena dialah yang saya andalkan. Tanpa dia stres. Haruslah kita berpegang pada perintah Allah. Karena dia mau kita masuk dan menduduki yang dijanjikan. Tuhan mau kita masuk dan menduduki. Tapi yang seringkali bikin kita gak masuk dan menduduki adalah diri kita sendiri. Dia Tuhan yang mau kita hidup dalam rencananya yang indah. Tapi seringkali yang coba gagalkan rencana, ya si jahat, tapi kita yang mengiyakan masalahnya. Ada satu kisah nyata mengenai tentara angkatan laut Amerika Serikat yang mengalami masalah ketika dia diterjang ombak setinggi 9 meter. Ya, mungkin kalau tinggi saya hampir 1,8 meter, mungkin ruangan ini 2,6, 2,7, mungkin si Susan masih tahu 3,2 gitu ya. Mungkin, tapi anggaplah ini sekitar 2,5 sampai 2,6 meter. Anggap 4 kali lipat lebih tinggi dari ruangan ini. Bayangkan, ombaknya 4 kali lipat lebih tinggi dari ruangan ini, ngeri banget. Dan kesaksian namanya tentaranya namanya David Bennett. Si David ini kaget ketika ombaknya 9 meter jatuh ke perahu namanya perahu tentara angkatan laut. Nggak mungkin perahunya jelek. Tapi ketika ombak 9 meter, ketika masalah itu datang di hidup, katanya kapalnya kelipet kayak roti sandwich katanya. Mungkin di bule banyak kan sandwich ya. Kalau kita kan mungkin beda lagi ya kan nama rotinya gitu ya. Rotinya kayak sandwich kelipet gitu. Abis dan dia katanya ada di ujung, dia kelempar, nyebur. Masalahnya lagi badai, lagi ombak. Pas dia nyebur, gini loh, tentara angkatan laut kalau nyebur itu biasanya nggak mati. Tapi karena ombaknya 9 meter, napasnya lusa nanti. Napasnya lain kali. Karena ketika mau dinapas 9 meter, napas 9 meter, kayaknya udah. Nah dia masuk ke dalam laut dan tetap karena begitu ombaknya dan badai begitu kencang, kata dia walaupun dia nyebur, tenggelam jebur, itu kata berisik sekali, tapi tiba-tiba ada satu kedamaian. Ada satu kedamaian dan tidak ada berisik. Lalu ada sinar terang datang, terus bilang sama dia, "This is not your time. You must return.
Your life has a purpose. Pakai bahasa Inggris Bapak Saudara. Karena dia bahasa Inggris. Boleh pakai bahasa Jawa mungkin dia juga tambah panik karena dia nggak ngerti. Ya jadi dia bilang, ini belum waktumu. Waktumu belum tiba. Kamu harus kembali. Kamu harus selesaikan dulu tujuan hidupmu. Tentara di tengah laut ada tujuan hidup. Tuhan kirim ular. Balik kamu. Katanya dia nggak mau balik karena dia udah lihat. Dia bisa lihat tubuh dia. Itu katanya seperti seonggok daging yang menurut dia udah agak dingin gitu loh. Karena ternyata setelah nanti dia dibangkitkan sama Tuhan, dia udah 18 menit meninggalnya. Nggak bisa, dia malas gitu masuk. Tapi kata Tuhan, kembali, saya punya tugas, kamu mesti selesain dulu. Lalu dia kembali dan hidup. Makanya dia bersaksi, this is not your time. Sinar terang itu suruh dia kembali. Setelah dia kembali ternyata David Garnett itu dicatat sudah meninggal selama 18 menit. Tapi anehnya David itu mendadak hidup kembali kan. Karena 18 menit lama banget, ya kan? Udah brain dead itu, udah bahaya sebetulnya. Dan sejak itu David itu mulai menceritakan hal ini kemana-mana, ke stasiun TV, ke media sosial. Satu pesan kepada kita bahwa setiap dari kita tuh punya tujuan. Setiap dari kita tuh bukan sekedar sibuk, capek, liburan, makan, update sosmed, deadline, tagihan, cicilan, harapan. Tapi ada tugas yang perlu kita kerjakan. Ada alasan kenapa sih kita perlu hidup. Bukan sekedar hobi atau keinginan atau ambisi, tapi ada tugas yang dari Tuhan. Dan kita juga diingatkan dari kisah nyata ini bahwa kita harus memiliki hati yang mengerti. Walau mungkin posisi kita seperti diterpa badai ombak 9 meter, tetapi ada maksud dan tujuan untuk segala sesuatu. Bukan untuk agenda kita, tetapi untuk agenda Tuhan. Tapi enggak, tapi ujungnya kok saya nggak ada untungnya. Karena bukan untuk menguntungkan kita, tetapi untuk menguntungkan Tuhan. Kita akan kecewa terus kalau perspektif kita salah sama hidup. Harusnya Tuhan yang diuntungkan, bukan kita. Harusnya agenda Tuhan yang dikerjakan, bukan agenda kita. Karena kalau salah agenda, ya pasti kecewa terus. Tapi kalau kita pikirin apa yang menjadi kesenangan Tuhan, izinkan Tuhan yang membuat kita hidup disenangkan sama Tuhan. Ada tes, ada ujian yang harusnya selesai dalam 11 hari, tapi yang bikin lama jadi 40 tahun seringkali adalah diri kita sendiri. Seringkali yang bikin kita salah itu adalah kita jatuh dalam dosa, kita ngeluh, kita berani kecewa sama Tuhan. Akhirnya kita masuk proses lagi dan lagi. Tapi semua proses itu untuk kita ngerti bahwa manusia tuh nggak cuma hidup dari makanan. Manusia itu nggak cuma hidup itu sekedar urusan perut, tapi dari setiap ucapan Tuhan. Kita dididik, diajar seperti diajar oleh ayah. Tuhan mendidik anaknya yang dikasihinya. Nextnya ada tulisan dikit sih. Maka kita harus hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya, bukan jalan cita-cita pilihan kita, tetapi jalan yang ditunjukkannya. Arah hidup Allah Tuhan bukan rencana kita, tetapi tujuannya. Dan kerjakan jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Berapa banyak kita nggak mau ikut arah yang ditunjukkan Tuhan. Dan ada juga mungkin yang sudah mencoba mengerjakan arah tujuan yang Tuhan sudah perlihatkan, tetapi kita tidak kerjakan dengan takut akan Tuhan. Kita kerjakan setengah hati di bulan yang membahas hati ini. Seperti di Ibrani 4 ayat 7b, ini tidak ada di depan, tapi pasti pernah dengar. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi udah dengar kayak gini, jangan tipe-tipe yang komentarnya, itu kan si David yang udah meninggal, kan saya belum. Jangan keraskan hatimu. Mari instan Bapak Ibu Saudara, mari miliki hati yang ngerti bahwa setiap keadaan yang gak enak, yang mungkin diizinkan untuk kita alami, bisa juga hasil dari keputusan yang kita ambil sendiri. Tapi kalau gak enak baru kita libatkan Tuhan, terlambat. Tapi kalau keputusan kita sudah benar di mata Tuhan, tetapi tetap kita alami hidup seperti proses dan ujian, dan rasanya kok lama banget ya prosesnya, udah gak kuat deh Tuhan, udah ngelambai. Cukup. Kita mesti ingat bahwa proses itu diperlukan supaya kita nggak lembek, manja, dikit-dikit kecewa, tapi kita bisa jadi pribadi yang dewasa, bisa jadi pribadi yang ngerti untuk tetap berpegang pada perintah Tuhan apapun yang terjadi. Maka kita harus lebih
dewasa lagi, lebih berpegang pada perintah Tuhan, miliki hati yang mengerti, nggak dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Padahal udah bagus loh dikasih ujian remedial. Nggak banyak sekolah yang ada ujian pengulangan atau ujian remedial. Dikasih ujian kayak ujian susulan atau ya udah kerjain aja. Amin, cepat lulus, naik level, jangan stuck di level yang sama dengan kecewa sama Tuhan. Padahal walau lapar itu nggak kelaparan kok, pakaian nggak rusak kok, kaki nggak bengkak kok. Padahal jalan kaki terus menerus selama 40 tahun. Walau ada proses, tapi kita tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Maka mari insaf, jangan ngambek, kecewa, kepahitan lalu nggak ibadah lagi, tidak saat teduh pribadi lagi. Udah lama kita nggak doa lagi, udah lama kita nggak mesbah keluarga lagi, udah nggak semangat ibadah, udah nggak semangat pelayanan lagi. Datang ibadah, kenapa telat? Karena nggak semangat lagi. Mari mulai hari ini kita bangkit kembali. Jangan bikin tambah lama itu proses, dari 11 hari menjadi 40 tahun. Jangan ditambah jadi 41 tahun, 42 tahun. Mari bangkit dan jadi lebih dewasa menghadapi tantangan kehidupan. Mulai miliki hati yang ngerti, hati yang dewasa. Nah, proses ngerti bahwa proses itu diperlukan, dan perbaiki diri kita lebih lagi. Baca firman Tuhan dan bergaul sama orang-orang yang cinta sama Tuhan, sehingga kita bisa lebih menjaga hati kita murni dan bersih di hadapan Tuhan. Karena hati kita tuh mengerti bahwa rencana Tuhan itu selalu baik, dan proses itu diperlukan, sehingga kita bisa tetap semangat walau di tengah proses dan ngadapin badai ombak lebih tinggi daripada 9 meter.